pakai data. Mereka aja ribut sendiri, nggak ucak-ucuk, usak-usak. Tuh, gua bilang nggak sampai 3 menit kalau gua turun tangan mah. Tunggu, masih ada lagi. So, ambil lagi mah. Oke teman-teman, inkubator udah siap. Baik inkubator yang dibikin oleh Mas Reja dan Ray, dan inkubator yang saya bikin juga nyeleneh-nyelenehan dari apa ini gek ya. Nanti kita tinggal taruh telurnya. Kita kemarin di episode sebelumnya, di video sebelumnya kita bikin challenge. Challenge-nya itu kita membuat inkubator. Barang siapa nanti yang netesnya paling sedikit atau tidak sama sekali, itu nanti lari di lampu merah Sadang sini di kota. Nah, jadi aku cuma mau ngingkup sesuai kesepakatan awal kemarin 3 butir. Jadi lebih beresiko ya, 3 butir kan dikit ya. Iya. Resiko buat busuknya, buat gak jadinya itu banyak banget. Dia nanti yang separuhnya yang paling banyak buat di inkubnya ntar si Ray, pakai inkubnya Ray. Pokoknya kalau dia nanti di penetasan itu under dari 10 anak-anaknya netes, itu wajib lari keliling apa namanya? Lampu merah. Tapi kalau misalkan aku nggak sama sekali netes, ya aku yang keliling, teman-teman. Tapi kan aku kan karena emang 3, aku minta tadi kebijakannya lah dari semua. Ya. Kalau cuma lahir 1, aku nggak lari ya, karena itu aja udah luar biasa gitu. Karena itu perbandingannya kan tinggi banget, ini banyak, ini dikit gitu loh. Dan lebih beresiko daripada ini sebenarnya nggak pakai heater yang listrik. Aku pakai apa silika gel, media panasnya teman-teman. Oke, kalau gitu. Karena aku mah udah beberapa kali ya, termasuk 2019 lalu gitu, manen telur 2 kali sama Jakub. Ya. Sok, Ray kan belum ada dokumentasi manen telur. Sok, Pangga, ayo saya diliatin kandangnya di mana. Itu jantannya punya Mas Luki Hakim. Iya. Di pojok di sana. Betinanya dia di sini. Betinanya. Nah, kemarin kita sempat ada Dika sini, Dika ngasih saran dikasih jerami buat apa namanya mancing induknya mau telur. Aku pikir egg bending, ternyata enggak teman-teman. Ternyata masih bisa telur dia, dan telurnya bagus-bagus. Itu lagi dikeremin sama emaknya di situ. Cuma masalahnya kalau dikeremin emaknya itu lebih beresiko sebetulnya daripada di inkub. Mengingat kalau terlalu lembab juga pasti rusak juga sih ujung-ujungnya. Ini baru 4 hari, jadi masih bisa. Enggak, Mas Reja, Mas Ray, Eka, Alfi, sok. Saya bukan nggak berani manen, cuma sok we gitu. Males jondong-jondongan, buat kaos nggak kaos? Ini buat telur soalnya. Nah jadi kenapa harus dipakein kaos? Jadi nanti ketika si emaknya udah kita singkirin, telur itu kan ngegunduk teman-teman, karena dia nempel tuh satu sama lainnya. Jadi harus diambil, dipeluk pakai kaos, biar nggak terkontaminasi sama tangan kita. Mengingat nantinya takutnya ada jamur atau bakteri yang nempel ke telur. Nih, seluk ya. Itu ada telur seluknya ya? Ada nih, satu. Nah itu telur selak. Telur selak itu selak dia tidak dibuahi ya teman-teman. Tuh warnanya kuning, keras. Ya, keras ya ya. Keras. Tuh kayak batu. Anggap aja kotoran lah, kotoran ular. Cuma satu Ray. Belum, kayaknya di dalam rambutnya ada lagi. Nggak, dorong Ray, dorong aja. Nah didorong itu biar tahu dia. Itu ya jantannya, ya. Punyanya Mas Luki. Apa kayak data? Bisa tidak kalian? Kalau tidak bisa Bapak turun nih. Bisa santai. Bisa tidak? Kalau nggak bisa, Bapak turun nih. Masa anak muda gitu aja ngambil keluar dari rumahnya nggak bisa. Ayo. Aja kepalanya tidak. Kalau di sana apa di sini? Kepalanya ngarah ke sana, ke timur. Nah, ini kepalanya. Ayo. Jangan sampai geser kalau ya. Geser tidak jadi. Jadi ketika diambil telurnya, si induk memiliki naluri yang secara alamiah akan menjaga telur-telurnya teman-teman, dan ini berlaku juga di king cobra. Namun kalau king cobra itu kan membuat sarang,
Kalau piton tidak, piton itu lebih ke menggulung telurnya dengan menggunakan tubuhnya teman-teman. Dan biasanya kalau misalkan ini salah nih ngambilnya, telur itu nggak akan jadi teman-teman. Karena kenapa? Rubah posisi. Telur reptil itu nggak boleh rubah posisi. Jadi harus pun dirubah itu diangkat, bukan digeser. Nah ini makanya resikonya kalau misalkan emaknya digeser sama anak-anak, telurnya pasti langsung berubah posisi. Nah ini harus tantangannya di sini adalah gimana caranya supaya si mama piton ini mau ngelepas telurnya buat kita. Dalam artian mau ngasih telurnya untuk nggak gigit kita waktu kita ambil kayak gitu. Gimana caranya supaya telur masih di situ, emaknya nggak di situ gitu. Yang penting telurnya keangkat deh gitu intinya. Kalau tidak bisa bapak turun tangan nih. Lama banget mainin telur doang. Ini Alasan doang inukannya gede. Pegang aja takut. nggak takut, cuma kalau gigit sobek. Oke. Habis waktunya guys. Oke Rey, bener Rey. Sok. Dah, awas dah. Lila aiga. Pun kok panen tuh bola yo ege. Serius sama kok orang ibadah. Jadi caranya lu harus tahan dulu, belum. Dari ini dari gue ya. Ya, Sabar. ini dulu. Sok, ambil mau ambil telurnya sok. Ya. Sok, bisa kok, sok. Biasanya pelan-pelan nggak apa-apa deh. Ya. Dia mesti makan. Diam, diam, diam. Enggak boleh cepet dulu. Keluar, keluar. Tuh kan. Sama bapaknya mah gampang. Mereka aja ribut sendiri, bertiga, ucak-ucuk, usak-usak. Tuh, gua bilang nggak sampai 3 menit kalau gua turun tangan mah. Tunggu dulu. Masih ada lagi. So, ambil tuh ada lagi mah. Cicing, cicing, nanti. Diam. Gimana tadi posisinya? Gini. Oh ya udah. Terus. Jangan lupa posisi ya, Nggak aman. Aduh. Sok, babynya sok, sok. Udah dah, udah. Udah nanti telurnya udah. Ini yang goreng itu. Tuh, teman-teman. Pasca dia bertelur. Pasca dia bertelur tadi. Kemarin ya. Ya. 4 hari yang lalu. Dia ini kurus banget sekarang. Yang tadinya gede dia cuma tinggal segini dulu. Anaknya mau kita evakuasi. Kamu jangan marah. Gue bagi siapa gue bilang. Nah, ini telurnya yang rusak. Ada 6 berarti total. Ada 6, ini bukan selak ya, ini rusak nih. Ini nggak selak cuy. Kalau selak itu keras pasti. Keras. Kalau ini masih ada ininya, masih bisa kemungkinan ada anaknya. Tadi yang selak Mas Rija, mana sih? Itu kayak batu kan? Iya, itu Coba batu. tuh. Nah, ini selak baru. Ini keras. Kalau itu kegencet. Iya ini. Telur kecil kegencet emaknya jadi kayak selak. Jadi ada bedanya antara telur selak sama kegencet. Dan rusak lah. Dan rusak. Masih bisa. Tapi kalau ini udah 100%. Ya. Ini 100% sehat, ini 100% telur yang dan sih ya. Ini mah Rey, di box lu mah nggak usah lu cabut Rey. Lu tinggal kowe. Kalau enggak gua ambil yang tadi lu ambil itu. Bisa aja nih tadi. Oh, ya udah bisa. Udah aja bos. 2 cukup. Tapi kan resiko, gua pasti kalah, gue. Kalau gua nggak nyomot Pilihin dulu. Iya. Silakan. Tapi maksud gua teh, masuk box, masuk. Masuk. Gulung langsung. Iya kan? Nggak usah harus dipoke-poke lagi, resiko malah. Yuk. Gua bawa 2 deh. Jadi harus nggak boleh pakai tangan ya teman-teman. Intinya, ketika telur ini nantinya kita kena tangan kita, khawatirnya malah ada kuman sama bakteri yang nempel ke si telur. Makanya dipakein alas pegangnya pakai kaos. Yuk. Ngaco aja, dibanting aja kagak akan robek. Boro-boro cuma dikopek. Nah. Manain dulu.
Nah, dia karena Pak. Udah bau nih. Enggak, itu. Oh iya, itu busuk emang. Maklum Rey, mata aki-aki jam sakieu mah ningali daun kitu kiru. Ayo Rey. Ini juga jelek nih bawah nih. Oh iya. Buang ya dulu, Mas. Tuh kan. Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh. Nambah. Sip. Jadi mereka masih ngurusin telur yang segunduk itu teman-teman untuk bisa masuk ke inkub. Karena nggak bisa kalau nggak diambil ya. Intinya nggak bisa kalau nggak diambil beberapa ya ayah. Iya. Itu harus diambil. Nah itu ditandain itu fungsinya biar tahu mana atasnya teman-teman. Karena kalau misalkan dibalik, telur ular tuh nggak akan bisa apa namanya, nggak akan bisa jadi ya kalau dibalik tuh. Nah ini aku lagi ngurus telur yang 3 yang aku mau inkub. Aku ngambil dua telur yang emang nggak tahu lah bakal jadi atau enggak. 1 telur bagus dari situ. Cuma kondisinya juga kurang bagus sih. Kurang meyakinkan. Tapi ya tidak saya mas mangut lah. Ayo lah. Oke. Ini lihat di sini. Ini telur-telur yang lainnya, anakan-anakan bagus dan luar biasa sehat, bulat-bulat, seger-seger semua. Ini dinamain nggak Rey? Enggak, ditandain aja. Ditandain aja berarti nggak usah pakai nama ya Rey ya. Iya. Nggak usah biarin aja. Yang bau yang ini ya? Yang bau yang ini. Oh itu ya. Masih ada yang bau lagi nih. Masuk tata lihat. Simpan di atasnya aja nggak apa-apa. Singa gelinding, Muat dah, muat. Muat cukup. 4 lagi kan? Muat. Cek orang mah eta Rey. Di luhur. Nah, dia bisa di Nah itu bikinnya bisa. mana? Rey, udah gua tandain Rey. Retic stripe 24 tuh. Belum keluar strap udah di claim strike Udah, ya? gua claim strike langsung gila nggak? Ya, breeder itu harus bisa ngerti ularnya itu dari mana, terus dia lokality mana, terus dia juga kalau misalkan lokality bawa gen atau enggak dari daerahnya. Biasanya kan pola retic dari setiap lokality beda kan? Ya. Kayak Jawa, Sumatera, Kalimantan itu beda-beda loh pola-polanya TA. Ya. Dan gue yakin itu genetiknya udah beda, nggak sama dengan di kita. Dia udah ngalamin evolusi, udah ngalamin macem-macem, makanya ini kan anakan Sumatera X Jawa nih sekarang ini. Anakan Sumatera X Jawa ini udah jelas punya genetik dari Sumatera dan dari Jawa nih ulernya, walaupun normal. Cuma kita ngarepin ada crossbreed, crossbreed lokality aja gitu. Jangan hybrid lah, jauh lah hybrid mah susah. Crossbreed deh. Bagus ya? Telur bagus semua. Banyak painnya. Udah emang urat mah belum keluar, udah 10 hari baru. Ntar kita cek 10 hari ke depan biar jadi 14 hari. Berarti lu mau ngecek 10 hari lagi nanti ya? 10 hari dicek. Jadi setiap beberapa hari misalkan di 2 minggu pertama kita cek, nanti udah itu lanjut lagi ke Dicek 3 lagi minggu, kondisinya. cek lagi. Kalau ada yang busuk kita harus buang dong. Iya, Bukan iya. nular ke yang lain Takutnya kan? nular. Betul. Yap, berarti 10 hari lagi dari konten ini ditayangkan teman-teman. Ya berarti syutingnya udah nggak selisihnya nggak jauh lah. Nggak jauh. Intinya kita akan ngecek lagi kondisi si telur-telur ini, karena inkubasi ini nanti akan disimpan di shelter yayasan ini teman-teman. Ya di rumah gua sih, cuma hitungannya kita fair lah, udah ini kan kita buat ilmu ya, Ya. buat sharing biar gimana ya, dalam artian semua orang bisa dapat caranya. Jadi bisa berkreasi sesuai dengan keinginannya, tapi tetap gitu loh, untuk si telurnya efektivitas netesnya itu tinggi gitu loh. Iya, betul. Gitu, yang penting itu. Makanya kita lagi nyari nih, mana sih inkubasi yang emang metode-metode yang emang nyeleneh. Ini bisa nggak sih dipakai sebetulnya gitu kan? Kalau kita nggak punya uang untuk beli inkubasi yang emang modern, yang emang mahal, kenapa enggak kita bikin dengan menggunakan media yang ada gitu kan? Iya. Gitu. Ya udah, baik, siap. Dihitung dulu. Coba hitung kita.
32. 32. Berarti totalnya 35 ya? Ya, 35 sama yang gua ambil sekarang ya. Berarti aku ambil 4 teman-teman. Di sini ada 32 butir. Di sini 4 dan ini telur ancur, telur busuk dan sudah tidak ada lagi ular yang emang bertelur ya. Di tahun ini hanya satu kloter, satu indukan, satu pasang indukan yang bertelur. Sisanya aku masih harap-harap cemas kebacan, nggak tahu jadi nggak tahu enggak itu. Soalnya kemarin kawinnya juga aneh ya ayah. Antara disebut kawin, ya kawin kayaknya. Antara disebut berantem, kagak juga. Ya Bismillah lah kalau itu mah. Soalnya nggak ada dokumentasi kawin, Ray. Ya. Gue nggak lihat. Tau-tau gue bisa aja dah pusing. Jadi satu di sini, satu di sini. Udah bisa. Udah bisa. Padahal harusnya kalau jantan sama jantan nggak berhenti tuh. Ya. Hajar terus sampai hancur. Nah udah intinya ini 32, ini 3 berarti total telur yang selamat dan dinyatakan sehat adalah 35 butir teman-teman. Dan sisanya tadi ada berapa yang rusak? 6 6 ya, ini nih, termasuk sama dipercaya. yang pecah 2 ini nih teman-teman. Dan ini nggak bisa disimpan buat apa, kita buang nanti. Nah ini tinggal kita tunggu 3 bulan lagi setelah ini bagaimana kondisinya nanti. Kita akan update terus per minggu ya, per minggu kita update kondisinya kayak gimana, berapa kurang di masing-masing hidupnya. Kalau aku pasti ini resikonya lebih tinggi. Ini 3 udah pasti kalian pikir gila. 3 kalau 10 oke. Ini juga 3, gua nggak mau lebih dari 3 atau kurang dari 3, gua pengennya 3. Pokoknya 3 ini salah satunya akan harus hidup, harus bisa menetas. Oke, saya Bayu Petualang, Pusaka Alam Satwa Lestari. Terima kasih untuk kalian yang nonton. Jangan lupa di subscribe, didukung channelnya Reynanda, channelnya Eka, Opik, agar mereka semua bisa men-share ilmu-ilmunya dari channel mereka langsung. Nah, kalian juga bisa belajar juga dengan metode-metode kayak yang kita lakukan sekarang. Maksudnya, tidak berarti Ray dengan Panji bareng, Eka dengan Panji bareng, Opik dengan Panji bareng, tapi paham untuk ilmu kereptilannya itu sama enggak? Dari inkubator aja udah beda gitu loh. Panji kemana, Ray kemana. Jadi nggak sama, makanya di sini kita saya merekomendasikan untuk teman-teman belajar juga sama Opik channelnya, Aika juga di channelnya, Ray juga di channelnya. Jadi dapat ilmunya bolak-balik tuh, gitu teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita pamit, doain kita sehat, karena kita juga akan doain kalian sehat. Assalamualaikum, salam lestari. Assalamualaikum, bye bye.